Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Sahabat Kalimatullah, pada video hari ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah kesaksian luar biasa dari seorang hajah yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beliau adalah seorang pengusaha. Sebagai seorang pengusaha, beliau adalah seorang yang mempunyai power dalam perusahaan di mana ia bekerja. Dengan power yang ia miliki, ia menggunakannya untuk memualafkan setiap karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya itu saja, beliau juga adalah seorang pemimpin di dalam sebuah yayasan Islamic Center yang mempunyai visi yang sangat besar. Visinya adalah untuk mengislamkan semua orang Kristen di Indonesia. Yang tidak kalah penting, beliau adalah seorang yang sangat membenci orang-orang Kristen, terlebih ia juga sangat membenci Yesus Kristus. Bagaimana beliau dapat meninggalkan Islam dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Mari kita simak kisah beliau melalui artikel berikut ini. Cerita Hajah Masnita Saradinata yang kini peluk agama Kristen. Pipa Showbiz. Masnita Saradinata adalah seorang hajah sekaligus pendiri Yayasan Al-Fat, sebuah Islamic Center. Selama menganut Islam, Masnita sangat membenci agama Kristen dan Yesus. Saat dirinya jatuh miskin, ia sempat meminta pertolongan Allah SWT, namun merasa tidak ditolong. Ia pun akhirnya beralih agama. Benci Yesus dan Kristen. Masnita Saradinata merupakan seorang hajah dan pendiri sebuah yayasan Islami bernama Al-Fat. Selama hidupnya, Masnita memegang prinsip untuk selalu menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Diketahui pula bahwa dirinya beberapa kali menunaikan umroh dan haji. Dibilang seorang hajah, iya. Saya beberapa kali berangkat haji dan umroh. Pertama, saya pendiri yayasan. Kedua, saya juga membawa jemaat untuk ke sana. Saya memiliki satu yayasan yaitu Al-Fat yang berarti kemenangan. Itu saya ambil dari Al-Quran setelah surat Muhammad, kata Masnita, dikutip dari Intip Seleb bersumber kanal YouTube Raja Nabasa. Selama menganut Islam, Masnita Saradinata mengaku sangat membenci agama Kristen dan Yesus. Oleh sebab itu, Masnita memiliki misi untuk mengislamkan orang Kristen. Saat itu, Masnita merasa memiliki kekuatan karena memiliki bisnis besar. Saya tidak suka kekristenan. Saya sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus, ujarnya. Ada satu keinginan, saya ingin kalau perlu mengislamkan mereka. Kalau perlu mereka tunduk dengan Tuhan saya, Allah SWT. Banyak karyawan saya yang tadinya anak Tuhan karena mereka bekerja dengan saya. Kalau dulu itu saya seorang hajah, ada suatu power, jadi kayak kamu harus ikut saya. Dan banyak juga mereka yang menjadi mualaf, jelas Masnita. Bangkrut dan pertanyakan keberadaan Allah SWT. Singkat cerita, Masnita Saradinata melakukan kerjasama dengan pengusaha di UAE. Saat itu ia mengeluarkan tenaga dan biaya yang sangat banyak, namun sayang kerjasama itu batal. Masnita Saradinata pun harus mengalami kebangkrutan. Aset mewah harus dijualnya demi membayar utang yang menumpuk. Masnita juga harus pindah ke rumah sepetak dengan sisa uang yang sangat menipis. Merasa hidupnya hancur, Masnita Saradinata malah menyalahkan Allah SWT. Ia merasa usahanya untuk berjihad di jalan Allah malah membuatnya hancur, apalagi tidak ada yang menolongnya.
Saya pertanyakan dengan Tuhan saya, Allah SWT, yang saya agung-agungkan. Justru saya habis buat dia. Saya bilang gitu. Gua habis-habisan buat lu, buat jihad. Apa yang saya terima? Saya pertanyakan itu. Surga apa yang saya terima? Di dunia saja sudah jadi neraka. Siapa yang menolong saya saat ini? Tidak ada, ucap Masnita Sara Dinata. Dihampiri Tuhan Yesus. Saat dirinya jatuh miskin, Masnita Sara Dinata sempat berpikiran untuk bunuh diri bersama anak-anaknya. Ia pun mempersiapkan dengan matang saat ingin mengakhiri hidupnya. Suatu malam, ia ingin bunuh diri. Tiba-tiba sosok berjubah putih menghampirinya. Ia pun kaget kenapa yang datang Tuhan Yesus bukan Tuhannya. Saat itu Allah SWT. Begitu air mengucur ke gelas saya, di depan saya ada sosok berbaju putih, berjubah kain begitu. Dia menyampaikan dengan tangannya, datanglah ke rumahku maka aku akan menolongmu. Saya hanya mengatakan, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah SWT saya mana? Si Doi mana? Ucapnya dikutip dari kanal YouTube Raja Batak Channel. Ia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Masnita berdoa dan berzikir agar tidak ada gangguan. Ia menganggap sosok berbaju putih tersebutlah yang menolongnya. Pada saat itu dia, sosok berbaju putih, ada begitu terangnya di dalam ruangan saya. Percaya atau tidak percaya, pada saat itulah sosok di mana yang menolong saya. Yang pertama menolong saya. Satu hal yang dia tinggalkan di dalam diri saya, yaitu harapan. Beberapa detik sebelumnya, sebelum saya mengucurkan cairan itu, saya tidak punya harapan. Saya sampaikan seperti gelap jelasnya. Pendiri Yayasan Al-Fat itu mengatakan hanya Yesus yang menyelamatkan hidupnya, bukan Allah SWT. Tapi setelah saya katakan, kenapa Tuhannya orang Kristen? Kenapa? Saya tahu karena ada beberapa karyawan saya yang tadinya anak Tuhan jadi ikut saya waktu itu mualaf. Saya ucapnya. Mungkin maksudnya di sini adalah kenapa dia bisa mengetahui bahwa sosok berbaju putih yang datang menghampirinya pada saat itu adalah Yesus Kristus, karena karyawannya pernah bercerita tentang Yesus kepadanya. Pada saat saya membutuhkan pertolongan, hanya Yesus yang datang kepada saya. Tidak Allah saya, tidak Nabi saya, tidak Habib saya, tidak siapapun, tidak teman-teman siapapun, tambahnya. Pindah agama. Meski dirinya sempat bunuh diri dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ia tak langsung percaya begitu saja. Ia pun mempelajari agama Kristen dan ingin mengetahui sosok Tuhan Yesus. Ia pun berkomitmen tidak lagi sholat dan mencari jalan ajaran agama Kristen. Saat mencari ajaran agama barunya, ia memiliki proses yang cukup panjang untuk menentukan pilihan agamanya. Ia akhirnya memilih pindah agama setelah mendapatkan ajaran agama Kristen. Tuhan membawa saya dari Muslim, Tuhan cuci saya, Tuhan permandikan saya, Tuhan benahi saya, Tuhan membawa saya lagi ke tempat ini. Dari sini, justru saya mendapatkan jiwa-jiwa yang harus ditolong, yang harus dibawa kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya. Itulah luar biasa, ungkapnya. Sekian video saya hari ini. Kiranya video ini dapat menambah wawasan dan membuat kita semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, secara khusus dalam memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, di mana mereka sedang hidup dalam ketidakpastian, surga kekal atau neraka kekal. Mari kita beritakan kabar baik agar mereka juga mendapat bagian di dalam surga yang Yesus sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.